السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kesyukuran adalah salah satu dari lambang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuruhu in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian kepadanya kalau kalian memang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah suatu kalimat yang indah dalam kata yang ringkas dengan kandungan yang sangat berharga bagi seorang hamba yang menegakkannya. Banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan syukur ini, keagungan dan kebesarannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai Asy-Syakur, sebagai Asy-Syakir, dua nama dari Asmaul Husna. Asy-Syakur dan Asy-Syakir artinya yang maha mensyukuri perbuatan hamba, membalas perbuatan itu dengan kebaikan, memaafkan kesalahan-kesalahan. Allah mencintai siapa yang bersyukur kepadanya. Dan ini adalah dua nama dari Asmaul Husna. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai pengaruh nama-namanya di tengah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dengan kesyukuran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat khusus dari para nabinya adalah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, "Innahu kana 'abdan syakura." Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi wajtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim." Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat, seorang panutan suri tauladan, qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah, gemar beribadah kepada Allah. Dan beliau sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Syakiran li an'umih, beliau selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Daud
wa'malu ala Dawud syukra, dan beramallah kalian wahai keluarga Daud dengan kesyukuran. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah wahai Nabi Muhammad engkau beribadah, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kesyukuran ini dari tujuan diciptakannya makhluk. Huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati-hati. Sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian tidak mengenal sesuatu apapun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, menjadikan untuk kalian hati-hati, supaya kalian bersyukur. Makhluk ini Allah Subhanahu wa taala hanya jadikan dua golongan. Golongan yang bersyukur dan golongan yang kafir kepadanya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah berfirman, sesungguhnya kami menunjukkan jalan kepada manusia. Maka di antaranya ada yang bersyukur dan di antaranya ada yang kufur kepada Allah. Hanya ada dua golongan. Hendaknya setiap dari kita melihat di mana dirinya dari dua golongan ini. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keagungan syukur ini, itu adalah perintah para nabi kepada umat-umatnya. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Carilah rezeki itu di sisi Allah. Beribadahlah kalian kepadanya dan hendaknya kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah ibadah yang agung, suatu tujuan yang sangat besar. Karena besarnya kesyukuran ini, syaitan melihat segala kebaikan anak Adam pada kesyukuran. Karena itu dari misi utama syaitan adalah untuk menjauhkan manusia dari kesyukuran. Wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh Syekh akan mendatangi mereka dari arah depan mereka dan dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Ini dari misi utama syaitan, adalah untuk melalaikan manusia, menjauhkannya dari kesyukuran itu. Dan dari keutamaan dan keagungan syukur ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, mempersilih-gantikan siang dan malam, agar supaya seorang hamba memetik makna kesyukuran di dalamnya. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti bagi siapa yang ingin berzikir, ingin selalu mengingat, dan bagi siapa yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari keagungan syukur ini, Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat bagi siapa yang bersyukur kepadanya. Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Dan andai kata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah besar.
Dan dari keagungan syukur ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebab ditolaknya musibah dan petaka dari seorang hamba. Siapa yang bersyukur, tidak perlu dia khawatir dari musibah dan siksaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba, lagi mengetahui siapa di antara hamba yang bersyukur dan beriman kepadanya. Kesyukuran adalah suatu nikmat yang sangat agung, perkara yang sangat mulia. Karena itu dari wasiat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada manusia, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya ibunya telah menghamilkannya dengan kondisi yang sangat lemah, di atas kelemahan. Dan ia diasuh disapih selama 2 tahun. Hendaknya ia bersyukur kepadaku. Wasiat bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kedua orang tuanya. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Karena itu para nabi alaihimussalatu wassalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang bersyukur. Iya. Jadikanlah saya sebagai orang yang bersyukur. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku. Demikian pula terhadap kedua orang tuaku. Ini adalah suatu penghambaan, permohonan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Disebutkan di dalam Al-Quran agar menjadi panutan dan contoh untuk kita semua. Memohon kepada Allah supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan dari doa agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk dia ucapkan di belakang setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bersyukur kepadamu, untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu mempercantik ibadah kepadamu. Iya, doa yang agung diperintah untuk dibaca di akhir setiap salat. Di akhir setiap salat sebelum salam. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat boleh dibaca setelah salam bersama dengan dzikir-dzikir. Tapi pendapat yang pertama itu lebih mendekati kepada zahir hadits, untuk dibaca di akhir setiap salat. Sebelum seorang itu melakukan salam, dia membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dari doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan, dan dari kalimat-kalimat jami'ah yang lebih indah, lebih baik bagi seorang hamba daripada dia mengumpulkan perbendaharaan emas dan perak. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik. Dan seterusnya dari doa yang agung. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu keteguhan di atas perkara, azimah di atas petunjuk, dan saya memohon kepadamu kesyukuran terhadap nikmat-nikmat-Mu, dan saya memohon kepadamu agar supaya mempercantik ibadah kepada Engkau. Iya, kesyukuran terhadap nikmat adalah lambang ridha Allah kepada seorang hamba. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah tanda Allah telah ridha terhadapnya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada kalian
dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekafiran untuk hamba-hambanya. Barang siapa yang bersyukur, Allah ridha kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata ay yahmadallaha 'alaiha wa idza syariba asy-syurbata ay yahmidallaha 'alaiha." Sesungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba apabila hamba ini makan sebuah makanan, dia memuji Allah terhadapnya. Dan apabila dia minum sebuah minuman, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat tersebut. Karena besarnya dan agungnya syukur ini, sedikit di antara manusia yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah banyak memberikan keutamaan kepada manusia, tetapi manusia itu sedikit di antara mereka yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit di antara hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak bersyukur itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Iya. Kesesatan itu lebih banyak. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila engkau menaati kebanyakan manusia, mereka akan melalaikan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kepada hamba-hamba yang banyak bersyukur kepadanya. Pasti kita akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjanjikan pahala kepada orang yang bersyukur dengan bahasa yang indah. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Wa sanajzis syakirin. Dan kami akan memberikan jaza kepada orang-orang yang bersyukur, pengagungan kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali dari keutamaan syukur. Syukur itu kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, dan kadang terkait dengan hati. Kadang terkait dengan hati. Karena itu ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesyukuran punya keterkaitan dengan 3 hal. Iya. Karena itu kata para ulama, rukun syukur ada 3. Rukun yang pertama adalah seorang hamba mengetahui bahwa nikmat yang Allah berikan kepadanya itu berasal dari sisi Allah. Dia akui hal tersebut. Dan dia imani. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sebagaimana firman Allah, nikmat apapun yang ada pada kalian itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua dari kesyukuran, sehingga seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur adalah dia memuji Allah dengan lisannya. Dia selalu mengakui dengan lisannya akan nikmat tersebut. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia membaca alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Begitu dia ditanya tentang nikmat, dia sandarkan nikmat itu kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Itulah dari kesyukuran seorang hamba. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun kesyukuran adalah dia mengakui, adalah dia menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dari nikmat yang dia dapatkan, pasti dia gunakan dalam hal yang mendekatkannya kepada Rabbnya, dalam hal yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat yang tidak membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya bukan nikmat kepada seorang hamba, tetapi itu lebih mirip kepada ujian, musibah dan cobaan. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu taala, "Kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak membuat engkau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ujian dan cobaan. Itu adalah ujian, musibah dan malapetaka yang menimpa seorang hamba. Karena itu renungilah dari mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Renungilah dari makna kehidupan ini. Sangat banyak sekali dari
kehidupan ini yang harus kita syukuri. Nikmat dari umur kita, nikmat dari usia muda, nikmat dari kecukupan, nikmat dari menuntut ilmu, nikmat seorang hamba bisa bernafas, nikmat dia memiliki orang tua, dia memiliki anak-anak, dia memiliki istri, nikmat dia memiliki panca indera yang lengkap, nikmat dia memiliki kesehatan, nikmat dia memiliki waktu luang, dan banyak sekali dari nikmat-nikmat yang sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau bersabda dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dari dua nikmat itu, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khams." Gunakanlah 5 sebelum datang 5 perkara. Iya, disinggung terkait dengan nikmat-nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur, nikmat dari usia muda, dan nikmat kekayaan, nikmat kecukupan, semuanya nikmat kehidupan, semuanya adalah hal-hal yang harus direnungi oleh seorang hamba, disyukuri oleh seorang hamba. Juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ia diberi keislaman dan diperkenalkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang agung yang dikata seorang hamba selalu memikirkannya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka tidaklah cukup apa yang dia lakukan tersebut untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar. Dengan nikmat keislaman seorang hamba dibebaskan dari api neraka. Dengan nikmat dia mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan keberuntungan dan dijaga di atas jalan yang lurus. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah nikmat ilmu syar'i. Nikmat berada di tengah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengenal agama, maka dia manfaatkan keberadaannya. Dia manfaatkan nikmat tersebut dengan mempelajari agama, dengan mempelajari kebaikan, sebab suatu ilmu agama yang dia pelajari itu adalah hal yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini adalah nikmat, hendaknya selalu kita renungi, selalu kita perhatikan, selalu kita syukuri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana cara menjadi hamba yang bersyukur? Dari ayat-ayat dan hadits yang telah saya bacakan bisa disimpulkan berbagai perkara. Yang pertama adalah hamba itu selalu mengakui nikmat Allah, mensyukuri dan menghargainya. Dengan hal tersebut ia dijadikan sebagai hamba yang bersyukur, dijaga dari musibah dan malapetaka. Kapan dia berpaling darinya, itu adalah sebab turunnya musibah dan malapetaka, waliyadzu billah. Sebagaimana telah terjadi pada kaum Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani ay yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, ballatun tayyibah wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arid wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dzalika jazainahum bima kafaru fahal nujazi illa al-kafur. Telah ada bagi kaum Saba di tempat tinggal mereka ayat, suatu tanda yang harus menjadi pelajaran. Mereka punya 2 kebun dari kanan dan kiri mereka, penuh kemakmuran penduduk Saba ini. Allah perintah kepada mereka 2 hal saja: beribadah kepada Rabb kalian dan bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dijaga untuk mereka negerinya
akan dijaga kebaikan untuk mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Mereka berpaling. Maka Allah kirim untuk mereka banjir bandang yang menghancurkan seluruh dari karunia yang mereka dapatkan. Dan 2 kebun mereka diganti menjadi 2 kebun yang berisi pohon khamt, pohon yang berbiji pahit, dan dari pohon bidara yang ada daun dari pohon bidara sedikit. Itu balasan yang mereka dapatkan karena kekafiran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan balasan kepada orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi perumpamaan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ataha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri. Negeri itu tadinya adalah negeri yang aman sentosa. Rezeki mereka datang dari segala penjuru. Tapi mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Diibaratkan pakaian, dahsyatnya musibah menimpa mereka. Karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu dari pokok yang menjadikan seorang hamba bersyukur adalah dia selalu menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pokok kesyukuran adalah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan amalannya. Nabi Daud alaihi salam diperintah untuk bersyukur, wa'malu ala Daud syukra. Karena itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Daud beliau di malam hari tidur 1/2 malam, kemudian dia bangun di 1/3 malam dan tidur lagi di 1/6-nya. Dan beliau puasa sehari, berbuka sehari. Dan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri melakukan salat hatta tatafattara qadamah, sampai pecah-pecah kedua kakinya. Ketika dikatakan kepada beliau, kenapa melakukan hal itu? Maka beliau berkata, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas saya sebagai menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dari hal yang menyebabkan seorang hamba bersyukur adalah dia memperbaiki keimanannya. Dia memperkuat akidahnya. Dia mempelajari ilmu syar'i. Dan ini adalah sebab pokok dari kesyukuran seorang hamba di dalam kehidupannya. Kalau dia menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat seorang mukmin salah satunya dengan kesyukuran. Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Sungguh suatu menakjubkan perkara seorang mukmin. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya seorang mukmin saja. Apabila ia ditimpa oleh kesenangan, dia bersyukur, maka kebaikan dia dapatkan. Ditimpa musibah, kejelekan dia bersabar, kebaikan dia dapatkan. Sangat menakjubkan, dan itulah ciri keimanan. Kemudian di antara cara bersyukur, seorang banyak berdoa kepada Allah. Seperti dia membaca doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia banyak mengucapkan alhamdulillah. Di antara cara yang menyebabkan seorang hamba bersyukur, dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di perang Badar. Padahal waktu itu kalian adalah sedikit. Maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bersyukur. Ketakwaan adalah hal yang membawa kepada kesyukuran. Ketakwaan dalam setiap ucapan dan perbuatan adalah hal yang membawa seorang hamba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di bulan Muharram. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tentaranya. Bulan yang di tanggal 10 Muharram itu yang disebut dengan hari Asyura. Umat Islam diperintah untuk berpuasa. Karena Nabi Musa melakukan puasa di situ, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih berhak
untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam dalam hal tersebut dibanding daripada yang lainnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya. Karena itu Nabi kita melakukan puasa di tanggal 10 Muharram. Dan itu adalah puasa wajib kaum muslimin sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan puasa tanggal 9. Beliau bersabda, "Lain ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'." Andai kata saya masih hidup hingga tahun depan, pasti saya akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Maka hari-hari mendatang adalah waktu yang baik dan utama. Mari kita wujudkan kesyukuran di dalam kehidupan. Kita hiasi hidup ini dengan bersyukur kepadanya. Dan selalu kita mohon kepadanya. Dan hendaknya selalu kita ingat makna-makna kesyukuran di dalam segala bentuk dan warna kehidupan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewarnai segala makna dari kehidupan kita. Menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah di atasnya hingga ajal datang menjemput. Dan semoga Allah memuliakan kita dengan keislaman dan sunnah Rasulullah di alam kubur. Dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.